Ah, Halo semuanya teman-teman Pacman. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Abimas Widi. Saya ingin menyampaikan terkait final project saya untuk kelas Data Wrangling dan SQL Pacman Project untuk analisa di Olistore. Pada tugas atau final project kali ini sudah tersedia dan diupload di Medium serta sudah ada di GitHub. Lalu untuk mempersingkat waktu akan saya jelaskan untuk summary-nya tugas ini. Yang pertama, tugas ini uh, sesuai sama ketentuan dari kelas memiliki 3 objektif minimal dan minimal 2 tabel kalau nggak salah. Tapi pada project saya kali ini pakai 3 objektif. Jenis pembayaran apa yang banyak digunakan, 2 tren penjualan pada tahun 2018, lalu kategori penjualan produk terendah dan tertinggi, 5 kategori. Lalu untuk tabelnya sendiri aku pakai ada always order dataset, payment, produk, kategori sama item. Jadi tabel ini diperoleh dari diperoleh dari data yang sudah disediakan oleh kelas, yaitu data penjualan all the store. Nah, di datanya sendiri itu berisi 9 tabel. Nah, ini dia. Nah, nanti kita jelaskan dari awal. Yang langkah awalnya seperti biasa, import library yang kita butuhkan sebagai tools, lalu import warning ini untuk display error, lalu ini pengambilan datanya dari mana. Aku connect langsung ke OlisDB-nya, aku taruh di folder yang sama, lalu select name ini untuk akses tabelnya. Nah, ini tabelnya udah keluar di displaynya, ada 9 tabel. Lalu ini variabel untuk mengambil data-data dari tabel-tabel tersebut gitu. Lalu dari project ini sendiri, untuk langkah awalnya kita harus, sebelum menuju ke objektif, kita harus cleaning datanya terlebih dahulu. Jadi cleaning datanya sesuai dengan tabel yang saya gunakan. Tabel yang kugunakan sendiri itu ada 5, jadi kita akan cleaning dari 5 tabel tersebut. Lalu untuk yang pertama, ini ada tabel kategori. Untuk tabel kategori sendiri, ini kita keluarkan infonya, kita identifikasi dulu, nggak ada yang aneh di sini. Lalu kita cek missing value juga aman, kita cek duplikasi juga aman. Untuk outlier sendiri juga aman. Jadi kesimpulannya untuk kategori tidak ada handling atau perbaikan terkait di data cleaningnya. Lalu untuk inconsistent juga sama, nggak ada juga. Lalu next kita ke order. Ini yang analisa deskriptifnya. Ini di sini kan karena order ini salah satu yang bakal ku pakai juga, itu ada order deliver date, customer date, sama pokoknya berbau dengan waktu. Nah, ini kan dia data type-nya object, jadi aku butuhnya date time, jadi ku rubah di sini menjadi date time untuk data-data yang uh, jenisnya date time. Nah, dari objek dirubah ke date time. Lalu untuk missing value aman, 0 semua. Ini duplikasi juga aman. Ini yang outlier, karena tidak perlu dilakukan handling outlier karena hanya ada kolom dengan nilai discrete. Outlier biasanya untuk nilai yang numeric continue. Aman juga untuk outlier. Lalu kalau udah clear, disimpan ke variabel baru order clip. Next, item. Untuk item sendiri, untuk data type-nya ini ada integer, ada objek juga, ada float. Ini agak beragam ya. Terus untuk missing value-nya juga aman, 0 semua. Duplikasi juga nggak ada, aman. Outlier, nah ini untuk outlier kan, ini seperti yang udah aku jelasin di sini. Price ini terdapat nilai maksimumnya tuh nilai maksimumnya tuh sangat tinggi, bisa dianggap sebagai outlier. Lalu freight value juga sama, nilai maksimumnya juga termasuk tinggi. Makanya untuk ini outliernya kita cek dulu, kita display, kita visualisasikan ke hisplot. Nah, di sini udah kelihatan kan ada nilai yang ekstrim
ada nilai yang ekstrim, sehingga untuk ini akan kita lakukan handling outlier. Untuk handling outliernya ini ku masukkan rumusnya Q1, Q3 dan sebagainya, EQR. Lalu setelah ini udah selesai, langsung kita display lagi hasil dari handling outlier untuk mempersingkat waktu. Jadi perubahan yang ini setelah di handling outlier, displaynya berubah jadi seperti ini. Nah, setelah ini selesai, nah ini disimpan di variabel baru setelah ini jadi item clean. Jadi item clean ini variabel barunya itu yang mewakili item-item yang sudah di handling. Seperti itu. Lalu untuk untuk table selanjutnya ada table payment. Untuk yang identifikasi awalnya aman, dia ada integer object float datanya. Lalu untuk missing value-nya juga kosong semua, aman. Duplikasi juga aman. Untuk outlier, nah ini sama kan bentuknya, ada data ekstrimnya lah, yang maksudnya melonjak tinggi di maksimumnya sama. Itu di bagian payment installment sama payment value ya. Nah, jadi kita sama, kita pakai EQR tadi untuk handling outlier. Tapi sebelumnya kita cek dulu, divisualisasikan ke hisplot. Nah, kan sama ada data ekstrim seperti yang aku jelasin tadi. Dan setelah kita tahu kalau ada data ekstrim, kita masukkan ini. Nah, setelah hasil dari handling outlier selesai, kita cek lagi hasil perubahannya outlier jadi seperti apa. Jadi seperti ini, jadi tidak terlalu ekstrim perubahannya. Lalu setelah handling outlier selesai, kita save di variabel baru payment clean. Terus ini next-nya untuk table product. Nah, ini describe-nya, analisis deskripsinya. Datanya juga integer, object float, banyak floatnya ya. Lalu nggak ada yang aneh, identifikasi missing value-nya. Nah, ini ada yang missing kan value-nya di kategori name, length, sama quantity ada 4 ya. Nah, jadi kita langsung handling di missing value pakai drop is-nya. Nah, ini produk kategori name terdapat nilai non yang mungkin merupakan representasi dari nilai yang hilang. Nah, ini produk pakai drop. Setelah pakai drop, kita cek ulang lagi. Ini udah 0 semua, berarti sudah aman. Lalu identifikasi duplikasi aman. Outlier sama, untuk outlier aman juga, nggak ada keanehan datanya, karena datanya ini kan bukan data yang kayak harga dan sebagainya ya, discrete juga termasuknya. Dan di produk ini kalau nggak salah yang cuman kita pakai tuh di kategori name kalau nggak salah. Jadi yang lain sih nggak dihiraukan, nggak apa-apa sih kayaknya. Inconsistent juga aman, nggak ada yang aneh. Nah, ini terus kita setelah itu kan data cleaning semua tabel yang mau kita gunakan udah selesai. Nah, sekarang kita bisa masuk ke analisa objektifnya. Nah, objektif pertama yang sudah kutentukan sesuai sama kelas kan minimal 3. Nah, yang pertama itu jenis pembayaran. Nah, jenis pembayaran kan kita nanti nggak menggabungkan tabel dari payment berarti kan ada payment clean. Nah, kita cuma pakai dari si payment claim, kita ambil dari payment tipe sama order ID. Nah, dari itu kita udah bisa kelihatan nih si mana yang paling banyak. Kelihatannya paling banyak credit card. Setelah udah kelihatan, kita visualisasikan. Nah, ini dia visualisasinya, credit card paling banyak, kedua pool itu, ketiga voucher. Lalu selanjutnya tren penjualan. Nah, tren penjualan ini lebih dari satu tabel. Kita merge, kita ada tabel order clean ada sama item. Jadi ada tabel dari tabel order sama item, kita merge untuk ambil order ID-nya. Sama ini kan udah di merge ya, displaynya seperti ini. Nah, ini yang ku blok ini namanya apa, kolom yang ingin ku tampilin apa aja, cuman ini doang seperti itu. Nah, setelah itu karena kita mau akses yang 2018 doang, kita kelompokin lagi nih ke 2018 doang. Tapi pertama kita akses yang month-nya dulu, yang bulan doang, karena kita kan ambil periode 1 tahun doang, jadi kita ambilnya per bulannya kan untuk pembelian
per bulannya, periode bulan doang. Lalu data 2018 kita, datanya 2018. Total penjualan data 2018, ambil month, payment value-nya, kita sum, habis itu keluar, nah ini dia. Data penjualan 2018 dari Januari sampai Agustus. Gitu. Setelah itu kita visualisasikan. Nah, kelihatan kan visualisasinya dari Januari sampai Agustus. Di Januari itu nilainya tertinggi, di Februari turun, habis itu naik lagi, terus di pertengahan tahun di Juni sampai Agustus turun lagi. Jadi polanya sih sepertinya di awal tahun itu naik, kayak nanti di akhir tahun sih harusnya mungkin ada kenaikan lagi karena dia di awal tahun ini nilai tertingginya. Terus untuk 5 kategori penjualan, nah ini sama, kita merge table dari produk, kita dari produk sama kategori name. Karena terus dari kategori name kita kelompokkan lagi kan di top selling sama di low sellingnya gitu. Setelah udah dikategorikan, lalu kita visualisasikan. Nah, dari visualisasi ini kelihatan nih, ini penjualan tertingginya itu ada di bed bath table, spot laser, sama furniture decor. Yang 3 teratasnya, 3 terbawahnya ada DVD, CD, musical, security and service, sama home comfort. Begitu. Jadi untuk final project ini sudah saya upload di Medium, lalu ada di GitHub juga. Ini saya cuma menjelaskan secara singkat alur pengerjaan saya. Jika ada kesalahan atau kurang, dan untuk mempersingkat waktu, saya hanya memberikan kesimpulan-kesimpulannya doang. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.